Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat berjumpa dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini. Tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membarui diri dari masa ke masa, dari satu kepimpinan kepada kepimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak dan menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan di saat ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita kenal Allah yang
tak kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabuhlah tifa dan genang, iringi puji dalam tembaan. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di pagi hari ini, yang juga merupakan syukur untuk HUT GPIB ke-73, terambil dari surat Wahyu pasal 2 ayat 5b yang menyatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa dengan roh-Mu, untuk mengevaluasi hidup pelayan kami, dan memperbaikinya untuk kemuliaan-Mu. Amin.
yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita untuk penyertaan Tuhan selama 73 tahun perjalanan karya layan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita mau diajak oleh renungan firman untuk merenungkan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan ketika kita telah mempersiapkan akan bagian pembacaan Alkitab kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersatu teduh sebelum kita masuk dalam doa untuk memohon Tuhan menuntun kita dengan rohnya. Mari kita bersatu teduh. Di hari penuh sukacita ini Tuhan, ketika kami Tuhan beri kembali kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan bersama denganmu dan juga untuk bersyukur atas 73 tahun karya layan GPIB di bumi Nusantara ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saat kami akan membaca Alkitab merenungkannya, berkenanlah Bapa untuk kuasai kami dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kami membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan, kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami, kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas Bapa, pakailah dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas bagi anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Wahyu 2 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan
yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Teresa pernah mengatakan begini, saya tidak tahu apa atau seperti apa bentuknya sorga. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa ketika saya mati, Tuhan tidak akan bertanya kepada saya berapa banyak perbuatan baik yang engkau lakukan. Tetapi yang akan dia tanyakan adalah berapa banyak kasih yang engkau tempatkan dalam tindakan yang engkau lakukan. Untuk saya, kalimat itu mau mengatakan ibu bapak saudara bahwa setiap hal yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, dia harus dilandasi dengan hati yang mengasihi. Perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini bicara tentang kasih yang melandasi suatu tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan yang disebut dalam surat ini sebagai jemaat di Efesus. Ibu bapak saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, saya mau memberikan beberapa catatan penting terkait dengan latar belakang dari tulisan ini. Surat atau Kitab Wahyu ini merupakan salah satu tulisan apokaliptik dalam Alkitab. Disebut sebagai tulisan apokaliptik punya maksud bahwa dia mau memperlihatkan akan hal-hal yang di masa ke depan. Dengan tujuan adalah untuk memberikan sebuah penguatan bagi umat Tuhan ketika mereka berada di dalam penderitaan karena iman. Surat Wahyu ini atau kitab Wahyu ini ditulis memang pada saat umat Tuhan betul-betul sedang bergumul dengan penganiayaan, dengan beragam tindakan dari kaisar. Dalam hal ini ibu bapak saudara, para ahli katakan bisa pada mulai masa Nero, tapi juga ada yang mengatakan secara khusus pada masa Kaisar Domitianus, yang secara jelas mengatakan dia harus disembah sebagai Tuhan, ya, bahwa Kaisar adalah Tuhan. Itu pada masa Kaisar Domitianus. Dan pada waktu itu ibu bapak saudara, jelas saja untuk orang-orang Kristen yang berada di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, ini tentu merupakan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan iman percaya mereka. Akibatnya pada mereka hanya ada dua pilihan. Mereka tidak menyembah kaisar berarti mereka mati. Mereka menyembah kaisar berarti mereka masuk di dalam dosa. Dan bukan hanya itu ternyata persoalannya. Persoalan yang juga terjadi pada masa itu adalah hadirnya bidat-bidat atau ajaran-ajaran palsu dengan kehadiran para rasul palsu, ya, yang pada sekitar tahun 100 Masehi itu begitu marak ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Yang disebut dalam bacaan kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai para pengikut Nikolaus. Kalau kita lihat pada ayat 6 dalam bacaan kita itu para pengikut Nikolaus. Ya. Apa yang mereka ajarkan Bapak Ibu? Perhatikan di dalam pasal 2 pada ayatnya yang ke-14. Ya, pada ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi pengikut-pengikut Nikolaus ini ya adalah orang-orang yang menganut ajaran Bileam,
yang mempraktikkan akan penyembahan berhala. Dalam hal ini adalah perbuatan pelacuran suci. Karena mereka berpikir bahwa yang penting adalah roh. Apapun yang dilakukan tubuh tidak akan dapat membuat mereka jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus dalam bacaan kita itu sedang bergumul terutama dalam masalah ya, mempertahankan akan ajaran iman, ajaran Yesus Kristus. Perhatikan dalam bacaan kita ayat 2. Penulis memuji akan jemaat Efesus. Dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lalu ayat 3 katakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. Jadi jemaat Efesus ini salah satu dari 7 jemaat yang disebut dalam surat ini yang merupakan jemaat yang ada di Asia Depan pada waktu itu. Mereka sedang satu, mengalami penganiayaan dan mereka bertahan dalam iman. Dan yang kedua, mereka dengan tegas, dengan semangat mempertahankan akan ajaran iman mereka. Ya. Mereka melakukan dalam tanda petik ya, penyaringan terhadap para guru-guru atau rasul-rasul yang mau mengajar di tengah-tengah kehidupan komunitas persekutuan jemaat Efesus. Ya. Nah, sayangnya ibu bapak saudara, sayangnya semangat untuk mempertahankan kemurnian ajaran itu akhirnya membuat anggota jemaat Efesus jatuh kepada sikap penghakiman, bahkan tidak segan-segan ya melakukan kekerasan terhadap mereka yang dianggap sebagai para penyesat. That's why pada bacaan kita di ayat 4 dia katakan, namun demikian aku mencela engkau. Tuhan melalui penulis katakan, aku mencela engkau. Dan dikatakan, kenapa mencela? Kenapa Tuhan mencela jemaat yang sedang mempertahankan imannya ini? Kenapa Tuhan mencela akan jemaat yang sedang berusaha mempertahankan kemurnian pengajaran mereka? Pada ayat yang keempat dikatakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi, dalam rangka untuk menjaga kemurnian dalam persekutuan, akhirnya jemaat Tuhan cenderung melakukan tindak-tindak kekerasan kepada mereka yang dianggap sebagai penyesat. Dan bagi Allah yang disampaikan melalui penulis dikatakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu di ayat 5 katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat ini memang dipuji, tetapi juga ada kelemahan mereka. Mereka bertindak sangat keras kepada orang-orang yang mereka sebut sebagai penyesat, sebagai rasul-rasul palsu. Dan karena itu penulis melalui tulisan ini mau mengingatkan jemaat Tuhan supaya mereka bertobat. Ya. Apapun upaya untuk mempertahankan ajaran yang benar. Ya, untuk menyeleksi orang-orang yang bisa bicara dalam kehidupan komunitas Efesus, tetap tindakannya harus berdasarkan dengan kasih dan bukan dengan kebencian, apalagi sampai menyengsarakan mereka. Jadi tindakan yang harus, apapun itu bentuknya, harus dilandasi oleh kasih. Mengapa harus demikian? Mari Bapak Ibu perhatikan.
pada ayat yang kelima itu, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi walaupun jemaat itu berusaha untuk tujuannya mempertahankan akan kemurnian diri mereka, kemurnian ajaran mereka, mempertahankan supaya jemaat itu tidak tergoncang oleh ajaran-ajaran palsu, tetapi karena cara mereka salah, maka mereka diperintahkan, diingatkan untuk bertobat. Kalau tidak, maka mereka pasti akan menerima penghukuman dari Tuhan. Jadi ternyata ibu bapak saudara, walaupun mereka melakukannya karena mereka ingin mempertahankan akan ajaran yang benar, tetapi ketika cara mereka salah, maka bisa saja Tuhan murka terhadap mereka. Lalu bacaan kita ditutup dengan rumusan yang hampir sama di tulisan-tulisan yang ada untuk 7 jemaat ini, yaitu siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ditutup akan perenungan kita itu, akan bacaan kita itu dengan mengatakan apa? Bahwa mereka yang tetap bertahan dalam iman dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mempraktekkan kasih di semua tindakan yang mereka lakukan, maka dikatakan apa? Mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan kita pada saat ibadah syukur HUT GPIB ke-73 ini. Maka kita belajar bersama dari persekutuan yang pertama ibu bapak saudara, ya, bahwa menjaga kehidupan persekutuan untuk tetap berada di dalam jalan yang benar, untuk tetap berpegang kepada aturan-aturan yang ada, itu betul, itu benar. Tetapi ada tetapinya, jangan sampai kemudian dalam rangka untuk menjaga kehidupan persekutuan, dalam rangka untuk mempertahankan ajaran yang benar, kemudian kita akhirnya menghakimi dan menilai orang lain, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan kasih kepada mereka. Mother Teresa, Ibu Teresa pernah katakan, ibu bapak saudara, kalau kamu sibuk menilai orang lain, maka kamu tidak akan mempunyai waktu untuk mencintai mereka. Jadi kalau kita belajar di sini ibu bapak saudara, bahwa kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita berusaha supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan yang baik, ya, mempraktekkan hal yang benar, kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita terjebak pada sikap menghakimi, menilai orang lain, dan kemudian kita akan membenci mereka, menjauhi mereka, dan kemudian kita dianggap Tuhan tidak lagi memiliki kasih dalam hidup kita. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita mau mengingatkan kepada kita bahwa gereja pun harus mengevaluasi diri. Gereja pun, orang percaya pun harus berani untuk terbuka terhadap teguran firman Tuhan dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yang kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup taat dan setia, maka mahkota kemuliaan tersedia bagi kita semua. Kiranya dalam hari ulang tahun GPIB ke-73 ini, marilah jadi gereja, orang percaya, persekutuan orang percaya yang sungguh-sungguh dapat memaknai diri sebagai persekutuan yang terus mau memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan menjadi persekutuan yang memperlihatkan cinta kasih dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, baik secara persekutuan maupun sebagai pribadi lepas pribadi. Selamat ulang tahun, Dirgahayu GPIB, Soli Deo Gloria. Amin.
Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, merespon akan firman Tuhan, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 260 diawali oleh pemandu lagu. Jemaat yang dikasih Tuhan, silahkan berdiri. Dan mari kita mengaku iman percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk 73 tahun perjalanan karya layan GPIB. Dengan segala pengalaman yang ada di dalamnya, dengan semua warna yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur, kami boleh ada Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, firman-Mu begitu keras dan tegas bagi kami pagi ini. Ingatkan kami untuk di usia kami yang ke-73 untuk mengevaluasi kehidupan bergereja kami. Untuk kami boleh mengevaluasi dan menelisik ke dalam diri kami Tuhan. Apakah dalam derap langkah pelayanan gereja-Mu, kasih menjadi landasan tindakan kami. Kasih
menjadi landasan keputusan, setiap kebijakan yang kami ambil dalam hidup persekutuan ini. Ampuni gerejamu Tuhan, karena harus jujur kami akui, gerejamu telah jauh melangkah. Gerejamu sudah kerap kali tidak lagi bertindak seturut dengan kasih-Mu. Dan karena itu Tuhan, gerejamu di banyak situasi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapa, ampuni kami. Biarlah Tuhan di hari syukur ini, semua kami, seluruh jemaat GPIB, secara khusus kami jemaat Pancoran Rahmat, mampukan kami untuk boleh menelisik ke dalam, mengevaluasi kehidupan persekutuan kami, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah perbaikan, agar hidup karya layan kami tidak menjadi sia-sia, karena kami kehilangan kasih kami yang semula. Bapa, tanamkan dalam hati dan pikiran gerejamu, GPIB, agar sungguh-sungguh kasih menjadi hal yang mendasar dalam setiap karya layan, tindak pelayanan, dan keputusan yang diambil dalam hidup gerejamu ini. Bapa, kami berdoa saat ini untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh GPIB. Pergumulan-pergumulan dihadapi beberapa jemaat GPIB yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Tuhan, ampuni gerejamu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami telah memilih fungsionaris majelis sinode yang baru, maka hikmat Roh Kudus-Mu akan Kau beri bagi mereka, sehingga langkah awal pelayanan mereka bisa mulai melakukan upaya-upaya penyelesaian pergumulan persoalan yang ada dalam GPIB. Dan biarlah Tuhan, semua dilakukan dengan dasar kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun proses yang telah terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga berkarya di dalamnya. Kami pertaruhkan kehidupan masa depan pelayanan GPIB ke depan Tuhan. Kami pertaruhkan bahtera gereja yang kami cintai ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah GPIB dapat menjadi lebih baik ke depan, dan betul-betul kasih menjadi dasar dari semua keputusan dan tindakan gerejamu dalam karya layan gumul juang di bumi tercinta ini. Kami berdoa juga Bapa untuk fungsionaris majelis sinode dan juga fungsionaris BPPG yang baru. Tuhan tolong agar dalam karya layan mereka ke depan, mereka boleh belajar dari kesalahan masa lalu dan mereka boleh memperbaikinya ke depan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Persidangan sinode yang boleh berlangsung, terima kasih semua karena kasih Tuhan. Semua jerih lelah yang sudah dilakukan panitia persidangan dan semua yang terlibat di dalamnya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dengan semua effort yang mereka tunjukkan untuk persidangan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa Maha Baik. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Pancoran Rahmat. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat ini. Kerinduan kami melangkah lebih ke depan untuk boleh baik di dalam kami rindu untuk bisa beribadah ataupun langkah untuk memperoleh tanda tangan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong kami, Engkau akan mampukan kami melakukan yang terbaik dalam proses yang sedang berlangsung ini. Bapak, tolong kami juga untuk dalam karya layan bersama. Semua kami lakukan dengan sukacita, dengan kesatuan hati, dan dilandasi oleh kasih. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik untuk saudara-saudara kasih kami yang bergumul dalam sakit. Tuhan sertai Bapak Freddy Sahertian, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Benyamin Summa, Bapak IR Simbolon, Ibu Miner Naibaho, juga Ibu Woro Endang Tupan,
juga Bapak atau Saudara Refli Mailoa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yuliana Pitupulu, dan juga Ibu Els Frans Pranoto. Cinta Tuhan menyertai semua mereka dalam pergumulan sakit mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka dan jangan biarkan mereka kehilangan harap percaya daripadamu. Kami juga berdoa Bapa bagi keluarga Bapak Budi Simanjuntak, keluarga Bapak Benhard Patinasrani, keluarga Bapak Yance Silano, juga keluarga Bapak William Tupan. Penyertaan Tuhan, cinta Tuhan hadir dalam hidup keluarga-keluarga terkasih kami ini. Bahkan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia pribadi mereka di sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan juga menyertai, berikan kepada mereka syukur yang boleh mereka panjatkan kepadamu Tuhan, dan mereka menjalani hidup mereka dengan berharap bersandar hanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hidup bangsa negara kami. Kami tetap percayakan masa depan bangsa kami percayakan akan pemerintah kami, pusat dan daerah. Dan biarlah semua yang diupayakan oleh pemerintah kami boleh betul-betul menyentuh akan kebutuhan masyarakat yang dipimpin. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan masuki 1 minggu ke depan. Tuhan tolong kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan, semua akan berjalan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya Bapa, semua kami yang sudah melayani di pagi hari ini, biarlah semua kami Tuhan berkati. Rekan-rekan diakan penatua, pemain musik, pemandu pujian, juga rekan-rekan multimedia yang sudah melayani bersama, biarlah berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia sumber hidup.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi kami. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersama-Mu di surga kekal. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian, dan meraih kekuatan-Mu. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami, untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda kami yang ada, diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Dan untuk semua kesempatan, harta milik, dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Jemaat, disilakan duduk kembali.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Huai. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudari Christine Huta Barat selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, dan Saudara Tegar Waten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Saudari Jessica Saitapi, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 November 2021 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Penatua Ronia di Malo, media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 waktu pukul 18.00 WIB. Pelayan firman Penatua Petra Lesilolo, pelayan liturgi Ibu Anik Huta Barat, media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA Group Sektor Pelayanan, dan WA Group Unit Misioner. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja, PEG, janji iman, disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa sesuai dengan hasil sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 pada hari Sabtu 23 Oktober 2021, maka disampaikan bahwa mulai bulan November 2021, program Janji Iman dialihkan pengelolaannya kepada Majelis Jemaat, dalam hal ini Bendahara Jemaat. Oleh karena itu, untuk penyetoran Janji Iman selanjutnya akan dimasukkan ke dalam rekening kas jemaat Bank Mandiri Cabang Cinere, nomor rekening 1570003578888. Bidang Inforkom Litbang. 1. Cuti besar Pendeta Maggie CL Huai. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa berdasarkan surat keputusan
Majelis Sinode nomor 6036 tentang pemberian cuti besar kepada Pendeta Maggie C.L. Huai. Maka mulai tanggal 4 November sampai 4 Desember 2021, Pendeta Maggie C.L. Huai akan menjalani cuti besar tahap 1. Selama Pendeta Maggie C.L. Huai menjalani cuti besar, koordinasi pelayanan akan dilayani oleh Penatua BW Pati Nazarani. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 November 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui link kpibpancaranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama-sama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaatmu akan pengampunan dan keselamatanmu. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita, melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.